warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 5504220018, Prodi Perbankan dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi jangka panjang. Apa sih investasi jangka panjang itu? Yuk simak videonya. Apa itu investasi? Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Secara sederhana, investasi adalah salah satu untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita. Apa sih manfaat investasi itu? Manfaat investasi yang pertama ada pertumbuhan aset yang lebih besar. Dengan jangka waktu yang lebih panjang, kita dapat memberikan waktu bagi investasi untuk berkembang melalui bunga majemuk. Semakin lama kita berinvestasi, semakin besar juga potensi pertumbuhannya. Yang kedua, ada mengelola inflasi. Inflasi secara bertahap menggerus daya beli uang. Investasi jangka panjang dapat membantu menjaga nilai aset agar tidak terkikis oleh inflasi. Yang ketiga, ada mencapai tujuan finansial jangka panjang. Apakah kita ingin membeli rumah atau pensiun dini atau membiayai pendidikan anak? Investasi jangka panjang adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Yang keempat, ada membangun kekayaan. Dengan konsisten dan strategi yang tepat, investasi jangka panjang dapat menjadi fondasi bagi kekayaan kita untuk masa depan. Yang kelima, itu menciptakan pendapatan pasif. Beberapa jenis investasi jangka panjang seperti saham yang membayar dividen atau properti yang disewakan dapat menghasilkan pendapatan pasif secara teratur. Kenapa memilih investasi jangka panjang? Yang pertama, ada potensi keuntungan yang lebih besar. Semakin lama kita berinvestasi, semakin besar potensi keuntungan karena adanya bunga berbunga atau yang disebut dengan compound interest. Yang kedua, lebih stabil karena fluktuasi pasar jangka pendek tidak terlalu berpengaruh. Yang ketiga, ada disiplin menabung. Investasi jangka panjang membuat kita disiplin menabung secara teratur. Yang keempat, ada tujuan keuangan yang lebih jelas. Kita jadi punya tujuan keuangan jangka panjang yang lebih spesifik, misalnya untuk pensiun atau membeli rumah. Yang kelima, bebas dari inflasi. Uang kita tidak akan tergerus oleh inflasi karena nilainya yang terus bertambah. Selanjutnya, ada beberapa contoh investasi jangka panjang. Yang pertama, itu ada deposito. Yang kedua, ada emas. Yang ketiga, ada properti. Yang keempat ada saham, yang kelima ada reksadana, dan yang terakhir ada peer-to-peer lending. Nah, di sini saya memilih saham sebagai investasi jangka panjang. Nah, kenapa sih saya lebih memilih saham untuk investasi jangka panjang? Karena saham seringkali dianggap sebagai pilihan yang menarik untuk investasi jangka panjang karena beberapa alasan tertentu. Yang pertama, ada potensi pertumbuhan tinggi. Perusahaan yang baik umumnya mengalami pertumbuhan dan nilai sahamnya ikut meningkat. Ini berarti kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jenis investasi lain. Yang kedua, ada diversifikasi portofolio. Dengan membeli saham berbagai perusahaan, kita bisa menyebarkan risiko investasi. Jika satu saham turun, yang lain mungkin akan naik. Dan yang ketiga, itu ada likuiditas tinggi. Saham mudah dijual, dibelikan, jadi kita bisa dengan cepat mengubah aset menjadi uang tunai jika membutuhkan. Dan yang keempat, ada dividen. Banyak perusahaan membagikan sebagian keuntungannya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ini bisa menjadi sumber pendapatan yang pasif. Nah, buat kalian yang ingin memilih saham sebagai investasi jangka panjang namun bingung untuk cara membelinya, nah saya akan rekomendasikan kalian untuk membeli saham di aplikasi Bibit. Caranya sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk mari berinvestasi.